بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عندك يا أخانا Nah, apa hukumnya menyentuh mushaf? Bagi orang yang berhadas, kecil atau besar. Kalau dengan pelapis atau dengan alat penggantung tetap tidak boleh. Hukumnya sama dengan membawa Al-Quran. Pendapat Al-Imam An-Nawawi. Namun telah kita jelaskan bahwa yang sahih boleh. Yang sahih boleh. Sebab berbeda hukum antara memegang dengan lapisan dan tanpa pelapis. Yang dilarang secara zahir wallahu a'lam bishawab adalah memegang secara langsung. Tafadhal. Naam, indaka Muhammad. Memegang kertas atau buku yang di dalamnya ada ayat Al-Quran, apa hukumnya? Boleh. Dalil. Jelas. Naam ya Rifai. Ya akhi. Apa hukumnya memegang kitab yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran? Yajuz. Dalil. Takut. Bukan mushaf. Naam. Dalil yang menunjukkan bolehnya. Naam, ahsant. Surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan pada Raja Romawi kafir dan ditulis padanya ayat Al-Qur'an Al-Karim. Fadhal. Naam. Kitab tafsir apa hukumnya? Naam. Naam. Ahsan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, faslun, pasal yang berikutnya. Idza kana ala mawdhi'in min badanil mutatahhir najasatun. Apabila pada satu tempat dari tubuh orang yang dalam keadaan suci itu ada najis. Ini seorang dalam keadaan suci. Dia telah berwudu, tapi di salah satu di sikunya misalnya ada kotoran, ada najis. Ya. Ghairu ma'fuwin anha.
kotoran tersebut merupakan kotoran yang tidak dimaafkan. Jadi beliau mengatakan bahwa kotoran itu ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Kotoran yang dimaafkan yaitu kotoran yang kita sudah berusaha menghilangkan tapi masih berbekas. Nah, seperti contoh misal darah haid. Kita sudah hilangkan, tapi mungkin masih ada bekasnya. Ya. Di pakaian atau di kulit misalnya. Padahal kita sudah berusaha. Nah, yang seperti ini ma'fu. Dimaafkan. Nah, tapi kalau jelas ada kotoran najis, ya, yang memungkinkan untuk dihilangkan namun tidak dihilangkan, maka beliau mengatakan haruma alaihi massul mushaf bimawdhi'in najasati bila khilaf. Maka diharamkan atas dia menyentuh mushaf di tempat yang di situ ada najisnya. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Jadi kalau misalnya najisnya di tangannya, ya, maka dia nggak boleh memegang mushaf, ya, yang di situ ada najisnya. Dikhawatirkan najis tersebut akan terkena mushaf, dan ini termasuk ihana, merendahkan, ya, melecehkan Al-Quran Al-Karim, sehingga hendaklah dihindari. Kalau hendak disentuh, sentuh dengan sesuatu yang tidak terkena dengan najis. ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. Dan tidak diharamkan dengan selainnya, yakni selain tempat yang ada najisnya. Berdasarkan madhab yang sahih, yang masyhur, yang diucapkan oleh jumhur, mayoritas dari kalangan para sahabat kami dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Ya. Jadi kalau kotoran itu ada di tangan kanan, najis, jangan menyentuh dengan tangan kanan. Sentuh dengan tangan yang lainnya, yang bersih. Nah, wa qala Abul Qasim As-Saymari min ashabina. Dan berkata pula Abul Qasim As-Saymari dari sahabat kami, yahrum, bahwa diharamkan secara mutlak. Jadi Abul Qasim berpendapat tidak boleh sama sekali. Orang dalam keadaan suci, di salah satu bagian tubuhnya ada yang najis, maka di tempat manapun dia menyentuh mushaf, walaupun bukan di tempat yang ada najis, tidak boleh. Kata Abul Qasim. Ini pendapat yang menyelisihi jumhur dari kalangan para ulama. Wa ghallatahu ashabuna fi hadza. Dan sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah menyalahkan Abul Qasim. Mereka menganggap bahwa Abul Qasim telah keliru, yang mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali dia menyentuhnya. Padahal walaupun dengan tangan atau tempat yang di situ enggak ada najisnya. Qala al-Qadhi Abu Thayyib hadza alladhi qalahu mardudun bil ijma'. Berkata al-Qadhi Abu Thayyib, yang dikatakannya ini tertolak berdasarkan kesepakatan. Tsumma 'ala al-masyhur. Kemudian berdasarkan pendapat yang masyhur, qala ba'du ashabina innahu makruh wal mukhtaru annahu laysa bimakruh. Ada sebagian dari sahabat-sahabat kami mengatakan hukumnya makruh kalau dengan selain tempat yang di situ enggak ada najisnya. Namun kata beliau, pendapat yang terpilih tidak makruh sama sekali. Boleh. Ya, bukan suatu hal yang dibenci. Jadi kesimpulannya, seorang dalam keadaan suci, di salah satu bagian tubuhnya ada najis. Apabila dia menyentuh mushaf tersebut, disentuhkan dengan tempat yang adanya najis, maka tidak boleh, haram. Namun kalau disentuh di tempat yang bukan terdapat najis di daerah tersebut, di bagian tubuh itu, maka diperbolehkan. Faslun, pasal yang berikutnya, man lam yajid ma'an fatayammama haitsu yajuzu lahu tayammum, yajuzu lahu massul mushaf. Barang siapa yang tidak mendapati air, ya, lalu dia tayammum, pada kedudukan yang diperbolehkan bagi dia tayammum, maka boleh bagi dia menyentuh mushaf setelah dia bertayammum.
Karena tayammum menduduki kedudukan wudu. Nah, mengangkat hadas dalam waktu tertentu selama tidak ada air. Nah, sawa'un kana tayammumuhu lis-salati aw li ghairiha mimma yajuzu at-tayammumu lah. Sama saja. Ya, apakah tayammumnya tersebut untuk salat atau untuk selain salat? Yang jelas dia telah tayammum. Dari apa-apa yang diperbolehkan bagi tayammum untuk itu. Nah, jadi kalau dia nggak ada air, tayammum. Jika dia telah tayammum, maka dia boleh untuk membaca Al-Quran Karim, menyentuh mushaf. Wa amma man lam yajid ma'an wala turaban fa innahu yusalli ala hasabi halih. Nah, sekarang hukum yang berikutnya, kalau seorang tidak mendapati air, tidak juga mendapati tanah untuk tayammum, maka dia salat dalam keadaan tidak bersuci sama sekali. Nah, atau yang diistilahkan oleh para fuqaha, salatnya orang yang faqidut tahurain, kehilangan dua alat untuk bersuci, tidak punya air dan tidak punya tanah. Tidak punya air, tidak punya tanah. Sementara dia harus mengerjakan salat karena waktu salat telah tiba. Maka dia salat dalam kondisi seperti itu, walaupun tidak bersuci. Wala yajuzu lahu massul mushaf, dan tidak diperbolehkan baginya menyentuh mushaf. Disebabkan karena dia tidak bersuci. Li'annahu muhdithun, sebab dia dalam keadaan berhadas. Jawazna lahu salata lid-darurah, kami membolehkan bagi dia untuk salat karena perkaranya darurah. Ya, karena darurat. Ya, tidak ada lagi cara yang lain kecuali dia harus salat. Walau kana ma'ahu mushafun wa lam yajid man yudi'uhu iyyah. Nah, sekarang orang ini yang dalam keadaan berhadas, dia punya mushaf. Dan dia tidak mendapati orang yang bisa dititipkan. Ya, titip, saya dalam keadaan berhadas. Wa ajaza 'anil wudu, dan dia tidak mampu untuk berwudu, jaza lahu hamluhu lid-darurah, maka boleh bagi dia membawanya karena darurat. Daripada diletakkan begitu saja, justru akan semakin merendahkan kedudukan Al-Quran Karim. Karena darurat, gak ada orang lain yang dititipkan, maka bawa saja. Demikian yang beliau maksudkan. Qalahul Qadhi Abu Tayyib, ini diucapkan oleh Al-Qadhi Abu Tayyib, wala yalzamuhu tayammum, dan tidak harus bagi dia untuk bertayammum. Wa fima qalahu nazar, namun Imam Nawawi mengatakan, dan apa yang diucapkan oleh Abu Tayyib ini perlu dibahas kembali. Ya, ini perlu diperhatikan. Wa yanbaghi ay yalzamahu tayammum, dan sepantasnya lah wajib bagi dia untuk tayammum. Nah, kalau dia tidak mampu bersuci dengan air, maka dengan tayammum. Amma idza khafa 'ala al-mushaf min harqin aw gharqin aw wuqu'in fi najasatin aw husulin fi yadi kafirin fa innahu ya'khudhuhu walau kana muhditsan lid-darurah. Adapun kalau dia mengkhawatirkan mushaf tersebut, jangan sampai mushaf itu terbakar atau tenggelam ke dalam air atau jatuh ke dalam najis, ya, jatuh ke tempat najis, atau jangan sampai dirampas oleh tangan orang kafir, maka boleh bagi dia mengambilnya walaupun dia dalam keadaan berhadas. Karena ini darurat. Dia mendapati mushaf,
Dia dalam keadaan berhalal. Kalau dia tidak menyentuhnya, dia tidak mengambilnya, ada kemungkinan akan menyebabkan ihanah. Mungkin jatuh ke tangan orang kafir, mungkin akan diinjak-injak, mungkin akan dirusak, diremehkan, direndahkan, maka diambil, boleh. Karena darurah. Faslun, pasal yang berikutnya, hal yajibu 'alal muallimi wal wali taklifus sabiyyil mumayyiz at-taharah. Apakah wajib hukumnya bagi seorang pengajar ataukah wali dari seorang anak, ya, untuk membebani seorang anak yang telah mumayyiz, ya, yang sudah bisa berpikir, bisa membedakan sesuatu, apakah diberikan beban kepada dia untuk bersuci, ya, disuruh berwudu misalnya, lihamlil mushaf, untuk membawa mushaf, wal lawh alladzaini yaqra'u fihima, ataukah membawa papan tulisan yang dia membaca pada mushaf atau pada papan tulisan tersebut. Ya, misalnya kita punya anak kecil yang sudah bisa, ya, diajak berdialog, sudah bisa diajak untuk berdialog. Nah, apakah kita pada saat anak ini tidak berwudu, kita harus merintahkan untuk berwudu apabila dia hendak membaca Al-Quran Karim, menyentuh mushaf? Kata beliau, fihi wajhan masyhuran li ashabina. Ada dua pendapat yang masyhur dari kalangan sahabat kami, Syafi'iyah. Asahhuhuma 'indal ashabi la yajibu lil masyaqqah. Yang paling sahih menurut Asy-Syafi'iyah, tidak wajib karena kesulitan. Susah. Tidak semua anak itu bisa disuruh. Walaupun itu bagus, ya, mendidik mereka. Untuk melatih mereka terbiasa dengan taharah, terbiasa dengan kesucian, terbiasa mengamalkan perintah dan anjuran dari Rasulullah SAW. Sama seperti sholat, berpuasa, anjuran. Walaupun dia belum mencapai usia balik, maka semenjak dia masih anak-anak, maka hendaklah diajarkan. Nah, agar terbiasa di saat dewasa dalam hal melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian pula dalam keadaan dia masih kecil ingin menyentuh mushaf, dianjurkan, ya. Diberikan dorongan untuk senantiasa berwudu, bersuci sebelum menyentuh mushaf. Faslun, pasal yang berikutnya, yasihhu bai'ul mushaf wa syira'uh. Diperbolehkan atau sah hukumnya menjual mushaf dan membelinya. Nah, sekarang ini hukum menjual dan membeli mushaf, ya. Nah, wala karahata fi syira'ih. Kata beliau, sah menjual mushaf dan membeli mushaf. Hukum jual belinya sah. Dan tidak dimakruhkan dalam hal membelinya. Wa fi karahiyati bai'ihi wajhan li ashabina. Adapun dalam hal menjual, ya, apakah itu makruh? Ada dua pendapat dari para sahabat kami. Asahhuhuma, yang paling sahih, wa huwa nassu Syafi'i annahu yukrah. Dan itu adalah nas yang disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwa hukumnya makruh menjual mushaf. Ya. Wa mimman qala la yukrahu bai'uhu wa syira'uhu. Dan di antara pendapat yang mengatakan tidak dibenci untuk menjual dan demikian pula membeli mushaf, Hasan al-Basri, Ikrimah, Al-Hakam bin Utaibah, wa huwa marwiyun 'an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Wa karihat ta'ifatun minal ulama bai'ahu wa syira'ah. Bahkan ada sekelompok lagi dari kalangan para ulama membenci menjual maupun membeli, menjual maupun membeli. Wa hakahu Ibnul Munzir an Alqamah wa Ibn Sirin wa An-Nakhai wa Shuraih wa Masruq
wa Abdullah bin Zaid. Dan dikaitkan pula oleh Ibnu Al-Munzir dari Alqamah bin Sirin, An-Nakhai, Shuraih Masruq, Abdullah bin Yazid. Wa ruya an Umar wa Abi Musa Al-Asy'ari at-taghlidh fi bai'i, dan telah diriwayatkan dari Umar dan Abu Musa Al-Asy'ari at-taghlidh, ya, beliau bersikap keras terhadap orang yang menjualnya. Wa dhahabat ta'ifatun ila at-tarkhis fi asy-syira' wa karahiyatil bai' wa karahatil bai', dan telah berpendapat sekelompok dari kalangan ulama diberikan keringanan kalau hendak membeli, adapun menjual makruh. Hakahu Ibnu Al-Munzir an Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahuyah. Ini dikaitkan oleh Ibnu Al-Munzir, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, wallahu a'lam. Di sini disebutkan beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh menjual dan membeli, boleh kedua-duanya. Pendapat kedua mengatakan membeli boleh, menjual makruh. Membeli boleh, menjual makruh. Pendapat yang ketiga mengatakan dua-duanya makruh. Membeli makruh, menjual juga makruh. Nah, yang zahir wallahu a'lam bishawab, diperbolehkan, sah jual beli dengan mushaf, ya. Bahkan demikian ini dibutuhkan. Seorang yang hendak memberikan secara cuma-cuma, ya lebih bagus tentunya menjadikan sebagai wakaf lillah, baik. Nah, namun kalau misalnya dia menulis, ya, lalu kemudian dia menjual, nah, maka para ulama membolehkan, ya, para ulama membolehkan. Kalau tidak salah, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga memiliki fatwa tentang bolehnya. Di saat beliau ditanya, ada seorang yang bergerak dalam bidang memproduksi, yakni menerbitkan mushaf Al-Quran Karim, lalu kemudian dijual, apakah diperbolehkan? Boleh. Kata beliau, amalan yang baik, membantu kaum muslimin, ya, dalam hal mereka mengambil kitab-kitab Al-Quran Karim, memudahkan bagi mereka dengan menerbitkannya, ya, sehingga ini membantu kaum muslimin. Wallahu a'lamu bishawab. Dengan demikian ya kawan, kita telah menyelesaikan kitab ini. Adapun bab yang 10 ini semua penjelasan tentang mufradat penting yang terdapat dalam kitab At-Tibyani. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-fiqh fid din, pemahaman dalam agama Allah, dan senantiasa membukakan hati-hati kita untuk menerima kebenaran itu sebagai kebenaran dan menolak kebatilan. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Apakah boleh memegang mushaf Al-Quran yang sudah disampul plastik atau Al-Quran yang berbentuk dompet bila dalam keadaan berhadas? Nah, ya, telah tersebutkan perselisihannya di antara mereka yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Dan yang zahir wallahu a'lam bishawab, boleh menyentuh bagian depannya, sampulnya. Wallahu a'lam. Tafadhalu hafizakumullah.